Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Bencana alam dapat datang secara tiba-tiba. Salah satu hal yang wajib dipersiapkan dalam menghadapi bencana alam adalah tas siaga bencana. Nah, apa saja isi dari tas siaga bencana? Berikut segmen Ayo Cari Tahu, Siaga Siapkan Tas Bencana. Susu, makanan kaleng, power bank, lilin, aduh kurang apa lagi ya. Pemirsa, saya lagi nyiapin tas siaga bencana nih, karena sekarang kan banyak banget bencana yang melanda Indonesia, ditambah sosial media kayaknya sekarang masyarakat juga banyak menggembar-gemborkan tentang tas siaga bencana. Cuman, ini saya agak bingung, sebenarnya apa ya yang harus masuk ke tas saya, apa yang enggak, karena takutnya saya bawa barang kebanyakan nih. Nah, kebetulan saya ada teman senior saya sekaligus pemerhati manajemen bencana. Saya mau coba tanya, kira-kira apa yang harus masuk ke tas siaga bencana saya? Coba kita telepon. Halo Mas Prihadi. Halo, Iya, gimana? Aku lagi nyiapin tas siaga bencana nih, boleh nggak bantuin? Kira-kira apa nih yang harus masuk ke tas aku? Aku takutnya aku bawa barang kebanyakan. Oke, siap. Aku kesana ya? Oke, aku tunggu. Mie air mineral, mie instan udah, power bank. Halo Reda. Hai Mas, tepat sekali kedatangannya. Gimana? Aku lagi nyiapin tas siaga bencana, tapi jujur aku bingung karena di sosial media dan di internet itu berseliweran banyak banget informasi yang harus dibawa. Ya. Jujur aku takut sih kebanyakan atau justru kurang. Tapi sebelum itu pertanyaan pertamaku adalah aku butuh nggak sih? Karena kan aku tinggal di kota besar. Soal butuh dan tidak butuh itu bukan sebuah pertanyaan. Itu adalah kayak semacam mandatori sih. Karena kita hidup di Indonesia itu adalah wilayah yang rawan bencana. Kita di Ring of Fire. Jadi kalau misalkan pertanyaan butuh atau nggak butuh, masih harus siap sih sebenarnya. Karena gempa kita tidak akan pernah tahu kapan terjadi tanpa ada peringatan yang panjang. Sehingga kalau misalkan gempa terjadi, yang terjadi adalah konsekuensinya infrastruktur rusak, akses terputus, hingga bantuan menjadi terhambat. Nah, sebagai warga negara yang sadar bahwa mereka hidup di rawan bencana, maka mereka pun juga harus menyiapkan persediaan hingga paling tidaklah 3 hari. Karena kalau misalkan pemerintah ataupun NGO minimal, itu pasti perlu persiapan hingga mungkin 3 hari, 72 jam. Dan yang paling juga harus diperhatikan bahwa koordinasi bantuan itu perlu waktu. Ya. Kemudian juga pengaturan sumber daya juga perlu waktu. Sehingga di antara kita di personal, di tiap warga negara itu juga paham bahwa mempersiapkan diri itu jauh lebih penting buat diri sendiri karena selama 32 atau selama 72 jam bantuan itu perlu koordinasi yang baik seperti itu. Oke, jadi apa aja yang harus kita siapin nih? Kayaknya kok banyak banget ya. Yang penting adalah barang-barang esensial, bukan barang-barang yang penting dimasukin. Yang esensial. Seperti surat-suratan. Kayaknya aku udah lihat nih. Udah siap ada. kan? Nah, kalaupun misalkan ini nih, kalau misalkan surat-surat dokumen penting cukup. Tapi kalau misalkan mau pakai soft copy dimasukkan ke sistem email atau apa, oke. Juga oke ya? Oke, karena ini kan pada akhirnya butuh buat dokumentasi ketika klaim asuransi segala macam, seperti itu. Kemudian juga ada apa nih? Ini ada jas hujan. Jas hujan boleh. Ada selimut. Selimut bisa, air minum, makanan cepat saji, biskuit segala macam itu sudah jauh lebih cukup sih sebenarnya. Yang penting bahwa kebutuhan ini cukup untuk 72 jam atau untuk 3 hari. Untuk satu orang. Karena asumsinya adalah koordinasi antara pemerintah ataupun NGO untuk memberikan bantuan itu butuh waktu. Dan yang penting adalah tas siaga bencana itu mudah dibawa, mudah diakses, dan mudah diambil. Sekali lagi, prinsip dari tas siaga bencana itu adalah personal, membawa kebutuhan pribadi, regular check, sama tactical. Dalam artian bahwa kita mesti harus bisa masukin semuanya tanpa harus diatur-atur dulu. Yang penting bisa sekali bawa, itu, dan mudah diakses. Kalau makanan-makanan kayak gini, kita kan nggak pernah tahu kan, bencana itu terjadi kapan, tapi kita udah siap. Sementara di dalam tuh udah makanan, yang penting adalah regular check.
tiap 3 bulan hingga 6 bulan. Kadaluarsa ya? Iya, kan bisa jadi di dalam udah ada obat-obatan, tapi ternyata ketika bencana itu terjadi udah expired. Oh. Kayak gitu. Kalau barang-barang seperti ini aman sih Aman sebenarnya. ya. Gitu. Kemudian ada lilin, ada korek, ada peluit, Bisa. senter. Berarti Oke. sebenarnya nggak ada patokan harus bawa A, B, C. Barang berharga itu tidak disamakan dengan barang berharga ya, tapi esensial barangnya. Apa yang biasa kita gunakan sehari-hari? Iya. Oke. Bahkan uang pun juga sediakan uang yang cash. Oh, ini buat anak-anak Gen Z yang cashless, Iya. tetap harus sediakan uang tunai. Betul, karena kan kita nggak tahu, mungkin pada saat bencana itu sendiri saluran komunikasi mati, Internet nggak ATM ada. Itu semua transaksi pasti dengan cash. Itu masih harus disiapin juga sih sebenarnya. Tadi Mas Prihadi bahas soal tas. Ya, Boleh dong di-rate tas saya nih, kok kayaknya saya jadi nggak pede. Ini masuk dalam kategori nggak? yang penting adalah ringan, waterproof, dan juga ya bisa dibawa sih sebenarnya, gampang dibawa, bisa accessible. Jadi setiap anggota keluarga ataupun misalkan kamu tinggal sendiri itu udah nggak bingung-bingung lagi. Ditaruh di mana paling ideal? Ruang tamu bisa, atau di ruang keluarga bisa, atau bisa di kamar sendiri, nggak masalah sih Jangan sebenarnya. masukin gudang yang penting ya? Yang penting itu, jangan dimasukin gudang. Yang penting adalah waterproof sih sebenarnya. Jadi prinsip lainnya adalah personal sih sebenarnya. Setiap orang itu pasti kan kebutuhannya beda-beda. Kalau misalnya ada anak, berarti kan kebutuhan untuk dibawanya kan juga beda. Itu sih sebenarnya. Dilihat dari usia? Iya, dilihat dari usia. Kalau misalkan dia anak itu butuh yang biskuit, yang Biskuit bayi? biskuit bayi, oke, nggak apa-apa dibawa seperti itu. Sekarang kan kita lihat Mas Prihadi, masyarakat sudah mulai sadar tentang tas siaga bencana. Tapi kalau Mas Prihadi mengamati, apa sih kesalahan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat soal tas siaga bencana? Mungkin awareness-nya itu aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita sadari bahwa kenapa why-nya itu ketika kita sudah siap dengan siaga bencana, tas siaga bencana, maka secara psikologi kita sebenarnya udah siap. Nggak yang gerabak-gerubuk, nggak ada yang kasak-kusuk segala macam, semua sebenarnya tenang dilakukan pada saat melakukan evakuasi. Karena itu tadi, ketika sudah emosi sudah mulai terkendali, karena kita sudah yakin bahwa oke, aman, saya sudah menyiapkan tas siaga bencana, saya sudah melakukan regular check, segala macam isi sudah ada, itu sudah cukup aman sih sebenarnya. Oke, terima Gitu. kasih banyak Mas Prihadi sudah sharing nih. Berarti saya packing aja nih. Packing, tapi lagi-lagi ya harus regular check ya. Kalau barang-barang seperti ini mungkin masih aman. Aman ya, yang ini nih. Makanan-makanan ini harus regular check, Oke. terutama untuk obat-obatan. Oke, Gitu. siap. Itu yang harus diperhatikan ya pemirsa. Jadi bukan asal kita belanja sebanyak-banyaknya, Banyaknya. panik, dimasukin ke tas. Esensialnya, bukan barang-barang pentingnya, tapi esensial items yang masih harus dibawa atau dimasukin ke dalam tas siaga bencana itu harus spesifik, harus benar-benar diperhatikan. Kira-kira apa yang bisa membuat kita bertahan hidup selama 3 hari? Betul, karena prinsipnya adalah diri kita sendirilah yang bisa menyelamatkan diri kita sambil kemudian menunggu bantuan dari pemerintah ataupun dari NGO untuk menyalurkan bantuan. Oke, thank you Mas Sama-sama. Prihadi atas Beda. waktunya nih. Kayaknya saya harus masukin ke tas Segera, Karena- silakan. kita harus siap siaga meskipun kita ada di kota besar. Jadi demikian dulu pemirsa untuk segmen Ayo Cari Tahu kali ini. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.